baiklah, kita menuju ke materi. Singkat saja materinya, bahwa dalam video kali ini kita akan membahas tentang hobi. Bagaimana cara mengungkapkan hobi ataupun menanyakan hobi kepada orang lain. Pengertian dari hobi itu sendiri sebenarnya bisa diartikan suatu kegemaran, yaitu aktivitas atau kegiatan yang bisa menimbulkan perasaan senang. Itu adalah hobi. Banyak sekali hobi yang biasanya masing-masing orang itu pasti memiliki hobi. Misalnya membaca, menulis, bermain sepak bola, bernyanyi, menari, itu adalah salah satu hobi. Intinya adalah aktivitas yang positif yang biasanya itu menimbulkan perasaan senang. Itu adalah hobi. Lalu bagaimana kita mengungkapkan ataupun menanyakan hobi? Ya, sebelumnya kita perhatikan dulu beberapa contoh hobi atau nama-nama hobi dalam bahasa Inggris. Yang paling sering kita temui hobi itu adalah contoh ya, nomor satu ini seperti reading, itu membaca, kemudian writing, menulis, swimming, berenang, singing, bernyanyi, dancing, menari, playing football, bermain bola, cycling, main sepeda, skateboarding, bermain skateboard, gardening, berkebun, sewing, menjahit, cooking, memasak, fishing, memancing, painting, melukis, crafting, membuat sesuatu ya, bisa saya tulis seperti ini, kerajinan, namanya crafting. Crafting itu misalnya kerajinan yang terbuat dari, bisa dari kayu segala macam, itu namanya crafting, pernak-pernik. Kemudian playing music, itu bermain musik, playing basket, bermain basket, playing tennis, bermain tenis. Itu adalah salah satu beberapa nama-nama hobi dalam bahasa Inggris. Sebenarnya banyak sekali istilah-istilah hobi dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja menuju ke bagaimana cara mengungkapkan ataupun menanyakan hobi. Misalnya kamu ingin menanyakan hobi kepada teman kamu. What is your hobby? Apa hobi kamu? Kemudian teman kamu menjawab, my hobby is reading, atau yang lain, terserah. Hobiku atau hobi saya adalah membaca. Atau misalnya menanyakan hobi dari saudara perempuan teman kamu. Misalnya kamu menanyakan pertanyaan seperti ini, misalnya what is your sister's hobby? Sister itu saudara perempuan. Nah, di sini kita menggunakan koma atas atau apostrophe namanya, kemudian s, sister's hobby. Sebenarnya ini adalah menunjukkan suatu kepunyaan. Jadi ini kalau diartikan, apa hobi saudara perempuan kamu? Jawabannya adalah, hobi saudara perempuanku adalah menari. Atau misalnya what is your mother's hobby? Apa hobi ibumu? My mother's hobby is gardening. Hobi ibuku adalah berkebun. Atau misalnya what is your father's hobby? Apa hobi ayahmu? My father's hobby is fishing. Hobi ayahku adalah memancing. Atau misalnya menggunakan nama kemudian dikasih koma atas s, ini juga menunjukkan kepunyaan juga. What is Doni's hobby? Apa hobinya Doni? Maaf ini salah. Apa hobinya Doni? Doni's hobby is writing. Hobi Doni adalah menulis. Oke. Nah, dalam contoh-contoh ini kita menemukan beberapa kata ganti kepunyaan orang. Contohnya saya klik
kemudian my, kemudian your, sama kayak yang tadi, my, your juga, kemudian my. Nah, ini semuanya your sama my semua kebanyakan. Sebentar ya. Nah, ini juga sebenarnya kepunyaan. Kalimat gambar seperti ini agak sedikit saya kasih warna yang agak beda, biru misalnya kayak gini. Ini juga sama. Oke, kita fokus yang berwarna, yang saya blok warna kuning. Di sini ini sebenarnya adalah kata ganti kepunyaan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya personal pronouns atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu jumlahnya ada 7. Oke, kita langsung saja menuju ke materi. Nah, ini apa sih personal pronoun itu? Personal pronoun itu sebenarnya adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, benda, hewan, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini bisa digunakan menyesuaikan dari peran, maksudnya peran itu sebagai subjek, objek, ataupun posesif. Posesif itu adalah kepunyaan. Jumlah, orang, gender, jenis kelamin, itu juga mempengaruhi kata ganti. Contoh seperti ini, I itu saya. Ini sebagai posisinya sebagai subjek. Sebagai objeknya I berubah menjadi me, sama-sama aku atau saya. Namun fungsinya berbeda. Kalau I ini fungsinya sebagai subjek, sementara kalau me ini fungsinya sebagai objek. Bedanya apa? Biasanya kalau subjek itu adalah kata ganti orang yang biasanya menempati awal dari sebuah kalimat, itu namanya subjek. Sementara objek itu biasanya berada di tengah-tengah atau biasanya juga bisa di belakang. Contoh begini misalnya, I asked my mom to go to Sarah's party. Saya bilang kepada ibu, atau misalnya minta izin kepada ibu untuk pergi ke pestanya Sarah. Ini sebagai subjek, jadi I-nya posisinya sebagai subjek. Sementara kalau yang sebagai objek, my mom allows me to go. Me ini posisinya sebagai objek karena dia berada di tengah kalimat. Kemudian you, tadi saya katakan ada 7 ya. I saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia selain orang. Di antara 7 ini yang tidak berubah itu cuma you sama it berubah. Artinya sebagai subjek dia you, objeknya juga you, jadi nggak berubah. Kalau I kan berubah menjadi me, subjeknya I, objeknya adalah me, gitu ya. Contoh begini misalnya, you are studying English, kamu sedang belajar bahasa Inggris. Nah, you di sini sebagai subjek di depan kalimat. Sementara yang contoh yang bawahnya, I teach you English every day, yang sebagai subjek itu I, sementara you-nya ini posisinya sebagai objek. Kembali ke sini, ini nggak boleh terbalik. Misalnya kok ini tak taruh sini, misalnya me ask my mom, itu nggak boleh. Atau my mom allows I to go, nggak boleh. Itu ya. We kita berubah menjadi us. Nah, seterusnya. Sementara kita langsung saja ya.
Nanti materinya akan saya bagikan atau saya tulis di deskripsi di YouTube nanti. Nah, ini yang paling pokok yang akan kita pelajari. Posesif itu sebenarnya adalah kata ganti yang dipakai dalam mengungkapkan ataupun menanyakan hobi. Oke. Urutannya seperti ini. My itu juga berasal dari kata I ya, maksudnya ini kepunyaan saya. Kalau your itu kepunyaan kamu, kalau our itu kepunyaan kita, their kepunyaan mereka, his kepunyaan dia laki-laki, her itu kepunyaan dia perempuan, its itu kepunyaan selain orang, bisa benda, bisa binatang. Contoh seperti ini. My bike has blue color. Sepedaku berwarna biru. Atau did you lose your pencil? Apakah kamu kehilangan pensil kamu? Pensil kamu. Nah, seperti itu. Di sini ini biasanya setelah posesif ini dia diikuti oleh kata benda. Diikuti oleh kata benda. Contoh, ini my. Dia diikuti oleh bike. Bike itu kata benda. Ini juga sama. Your pencil. Ini adalah selalu diikuti oleh kata benda. Pensil itu benda. Kemudian today is our birthday. Hari ini adalah ulang tahun kita. Our itu kita, tapi kepunyaan kita maksudnya. Nah, kebalik. Birthday itu adalah kata benda. Kemudian misalnya their hats are in the same color. Itu topi ya. Topi mereka itu warnanya sama. Their itu adalah kata ganti dari mereka, sementara hat itu adalah kata benda. Nah, seperti ini. Lagi misalnya his cat is lost. His cat, kucing dia laki-laki hilang. Her cousin is a nurse. Atau misalnya I have a new dictionary. Its cover is black. Nah, ini kata ganti dari benda. Its itu kepunyaannya benda. Nah, diartikan gini, saya mempunyai kamus baru, sambolnya berwarna hitam. Nah, ini juga sama. Di sini apa namanya, ini benda, ini juga kepunyaan maksud saya. Nah, ini kata bendanya di sini. Ya, seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Untuk materi ini nanti akan saya share, akan saya bagikan, dan akan saya tulis di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.